Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam, semangat pagi. Hari ini aku lagi mau bikin kue khas dari Manado, yaitu panada dengan isian ikan tongkol. Kalau aslinya menggunakan ikan cakalang yang dibumbui pampis, tapi kita di sini bisa pakai ikan tongkol, jadi mudah didapat. Untuk Moms yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan kemana-mana dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Nah, ini bahan-bahannya bisa dilihat untuk bahan serta takarannya ada di kolom deskripsi ya Moms, mulai dari kulit panada dan juga isiannya. Oke, pertama-tama kita akan membuat kulit panadanya dulu. Kita akan ayak tepung terigu supaya nanti tidak ada terigu yang menggumpal. Lalu kita aduk rata dengan bahan kering lainnya, yaitu gula dan ragi. Nah, jadi walaupun garam juga termasuk bahan kering, tidak kita masukkan di sini karena garam bisa menghambat kerja ragi. Jadi kita masukkan nanti kalau sudah tercampur merata. Oke, setelah semua bahan kering kita aduk, kita bisa masukkan telur dan juga santan kental. Nah, ini akan kita aduk hingga kalis atau tercampur merata semua. Nah, jadi adonan kulit panada ini mirip dengan adonan roti, tapi kalau roti menggunakan susu, di sini kita menggunakan santan kental. Pastikan santannya itu tidak cair ya Moms, karena kalau tidak nanti dia tidak bisa kalis. Nah, ini bisa diuleni dengan tangan atau juga menggunakan mixer roti. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, tidak ada tepung yang menggumpal, kita bisa masukkan garam serta minyak goreng. Nah, setelah minyak goreng dan garam masuk, ini akan kita uleni dengan tangan selama kurang lebih 15 menit. Nah, jadi persis juga dengan adonan roti, biasanya diuleni selama kurang lebih 15 menit. Kalau sudah 15 menit, nanti adonannya memang akan seperti masih lengket seperti ini, masih nempel ya, tidak kalis, tapi tidak usah khawatir. Nanti adonan akan lembut. Jadi ini akan kita pindahkan ke alas datar. Di sini saya gunakan talenan yang sudah diolesi dengan minyak. Nah, ini karena sudah diolesi dengan minyak alasnya, jadi kita terus uleni saja sampai adonannya itu lembut dan juga kalis elastis. Nah, jadi lama-lama adonan akan seperti ini. Selanjutnya ini akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Oke, ini saya akan pindahkan ke mangkok yang sudah diolesi juga dengan minyak. Jadi ini saya olesi dengan minyak supaya nanti pas saya angkat untuk saya rounding, adonan tidak lengket di mangkok. Oke, ini akan kita sisihkan dulu. Sekarang saya akan membuat isiannya. Jadi kita akan marinasi ikan tongkol selama kurang lebih 30 menit dengan garam dan juga cuka atau jeruk nipis. Nah, setelah 30 menit kita akan rebus ikan tongkol dengan salam serai dan juga garam. Pastikan airnya sudah mendidih dan setelah matang kita akan pisahkan daging ikan dari tulangnya. Dan selanjutnya ini akan kita potong-potong kecil-kecil supaya jadi ikan suwir ya Moms. Nah, ini ikannya udah dipotong kecil-kecil. Sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah, untuk daun aromatiknya yaitu pandan dan daun jeruk, ini akan kita iris tipis-tipis. Nah, di sini saya tidak menggunakan daun kemangi karena preference saya kalau misalnya daun kemangi lebih untuk sebagai daun aromatik aja, tapi saya nggak terlalu suka untuk dimakan. Nah, selanjutnya kita akan ke bumbu-bumbunya. Untuk cabai, bawang putih, bawang merah serta jahe. Ini akan kita haluskan. Nah, selanjutnya kalau bawangnya sudah halus seperti ini, kita bisa mulai untuk menumis bumbu halusnya. Ini akan kita tumis hingga wangi. Nah, kalau sudah wangi kita bisa masukkan garam serta penyedap. Lalu daun pandan serta daun jeruk serta ikan tongkol.
Nah, panada ini sebenarnya berasal dari Spanyol yang dibawa oleh bangsa Portugis beberapa abad yang lalu saat mereka mencari rempah-rempah di masa kolonial. Nah, nama aslinya adalah empanada, di mana isiannya adalah daging, telur, ataupun keju. Lalu di Minahasa dibikin dengan isian ikan laut cakalang yang dibumbui dengan pampis, atau ya bumbu yang seperti sekarang ini kita bikin, bawang putih, bawang merah, dan juga daun aromatik. Nah, kita tambahkan air supaya bisa matang. Nah, ini sudah matang, bisa kita angkat dan sisihkan. Oke, setelah 1 jam adonan kulit panadanya sudah kita istirahatkan. Saya akan olesi dulu minyak tipis-tipis untuk alas serta wadah untuk adonan kulitnya. Nah, selanjutnya ini adonannya akan kita kempiskan dulu untuk membuang gas yang ada di dalam adonan. Dan selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 8 bagian atau masing-masing sekitar 50-an gram supaya nanti bisa diisi dengan isian yang cukup banyak. Kalau mau lebih kecil mungkin bisa sekitar 40-an gram ya Mams. Nah, selanjutnya kalau sudah kita bagi menjadi 8, ini adonan akan kita rounding seperti ini. Fungsinya adalah supaya nanti permukaan panadanya setelah digoreng ini bagus ya Mams, atau halus. Nah, kalau sudah, ini nanti akan langsung kita cetak dengan rolling pin. Ini akan kita pipihkan membulat seperti ini, dilebarin aja supaya nanti enak untuk mencetaknya. Nah, ini saya sampai lebarnya kurang lebih seperti ini. Lalu ini akan kita berikan isian sekitar 1,5 atau 2 sendok makan ikan tongkol. Nah, ini nanti kalau isian ikan tongkolnya berlebih, ini bisa dimakan dengan nasi juga ya Mams. Oke, selanjutnya kita akan tutup adonan, rapatkan kedua sisinya supaya nanti pas digoreng adonan tidak terbuka ya Mams. Setelah rapat baru adonan akan kita pilin seperti ini. Jadi ditarik lalu ditutup, tarik tutup seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita lakukan hal yang sama untuk sisa adonan. Nah, kita akan tunggu lagi, istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kalau sudah 10 menit kita akan siap untuk menggoreng panada. Panaskan minyak. Panada tinggal kita goreng hingga keemasan. Ini juga tidak perlu terlalu sering mengaduk-aduk, jadi kita pastikan dulu bagian bawahnya ini kecoklatan, baru setelah kecoklatan kita baru bisa balikan. Nah, ini juga termasuk cepat matang ya Mams, karena kan tadi adonannya termasuk tipis ya, dan bagian isiannya juga sudah matang, jadi tidak perlu terlalu lama untuk menggorengnya. Yang penting sudah berwarna keemasan, maka panada sudah bisa kita angkat. Nah, ini udah matang, tinggal kita angkat dan sajikan. Nah Mams, jika Mams menyukai channel ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga kalau sudah mencoba resep ini bisa tulis di kolom komentar gimana rasanya. Panada khas Manado, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.